Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk pagi yang baik Tuhan, untuk kesempatan yang baik, untuk nafas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, menaikkan setiap ucapan syukur kami, menaikkan setiap penyembahan kami kepada Tuhan. Kau yang memberkati setiap ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya. Urapi kami semua yang ada di tempat ini, dan kami yakin dan percaya kami akan diberkati oleh Tuhan, dan Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau katakan bahwa Yesus sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Yesus kau baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Dia yang layak, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Dia. Naikkan setiap pujianmu bagi Dia. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu,
Yesus yang hidup. Naikkan pujianmu bagi Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Sebab hanya Dia yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Dia yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan sorak-sorakmu bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita tetap berdiri Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan, amin. Siapa yang sudah siap memuliakan Tuhan? Haleluya. Siapa yang sudah siap bahwa kita mau bermuliakan Tuhan? Bahwa kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Dapat kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, Membawa hidupku, membawa hidupku. ku teringat kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik di dalam hidup. Kita katakan dari awal di hadapan. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, Membawa hidupku, membawa hidup. kami teringat kasih setiamu. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik Di dalam hidupku, di dalam hidup. katakan sama-sama. Engkau baik dan amat baik. Engkau baik. Amin. Dan amat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik dan amat baik. Engkau baik dan amat baik. Haleluya. Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Amin. Akan sama-sama. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, Bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. hidupku. Kami teringat kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik Di dalam hidupku. di dalam Katakan sama-sama. Engkau baik. dan amat baik.
Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita ada di tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Saya percaya kita ada di tempat ini karena kita rindu diberkati oleh Tuhan. Karena kita rindu ingin mengenal Tuhan lebih lagi dalam hidup setiap kita. Dan pada pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidupku, hanya Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita. Kita beri yang tempat yang terbaik kepada Tuhan. Kita katakan kerinduan kita kepada-Nya saat ini. Tuhan, kami siap mengasihi Engkau. Kami siap mendengarkan, menerima kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita katakan puji dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Sedang jemaat sama-sama berdiri. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup setiap kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu Tuhan, perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
firman-Mu siang dan malam. Amin. Ku pegang Lihat kami umat-Mu Tuhan, yang begitu mengasihi Engkau, Engkau tahu ya yang mau hidup melakukan firman Tuhan, yang mau hidup seturut kehendak Tuhan. Menyenangkan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Di pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, kami seluruh umat-Mu yang sangat mengasihi Engkau, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau dikuatkan iman pengharapan kami lewat firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah bagi kami pagi hari ini. Urapi setiap kami, sehingga kami yang punya beban berat, yang memiliki kesusahan, diberi kemenangan oleh Tuhan, diberi sukacita oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Sebabnya kami berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga lewat setiap firman yang disampaikan menguatkan setiap kami dan memberkati setiap kami. Kami yang terbelenggu, kami yang terikat, dilepaskan, dibebaskan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa firman akan bekerja bagi setiap kami pagi hari ini. Kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan, Dia Raja di atas segala raja, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya, menjemput orang percaya yang hidup sebagai pelaku firman. Tema khotbah yang saya sampaikan hari ini, Minggu 20 September 2020, telinga yang peka. Telinga yang peka. Apa itu telinga yang peka? Mari kita lebih dahulu lihat apa itu telinga dan bagaimana kerjanya. Lalu siapa yang membuat telinga dan apa tujuannya dibuatnya telinga. Kita melihat, sudah bisa lihat di layar LED, telinga, kita tahu semua orang punya telinga. Telinga adalah salah satu panca indera manusia. Jadi telinga itu adalah salah satu panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengar. Yang berfungsi untuk mendengar. Tapi telinga bukan hanya berfungsi untuk mendengar, tapi juga memungkinkan manusia berjalan
dan menjaga keseimbangan tubuh. Jadi telinga itu bukan cuma fungsinya untuk mendengar, tapi juga memungkinkan kita berjalan dan menjaga keseimbangan tubuh kita. Karena itu telinga adalah salah satu organ tubuh yang sangat penting dan sensitif. Karena itu perlu dijaga. Nah, kita melihat terus mengenai telinga. Anatomi telinga terdiri dari 3 bagian. Tolong tampilkan. Yang pertama, bagian luar. Nah, itu terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Itu bagian luar. Terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Lalu bagian tengah telinga itu terdiri dari tulang martir, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Lalu yang ketiga disebut bagian dalam. Nah, itu terdiri dari koklea dan bentuknya seperti siput dan beberapa saluran yang berbentuk setengah lingkaran. Lalu bagaimana cara kerja telinga? Bagaimana cara kerja telinga kita? Cara kerjanya itu sebagai berikut. Dimulai ketika organ telinga bagian luar atau yang disebut daun telinga ini menangkap suara hingga masuk ke telinga bagian tengah melalui lubang telinga. Sekali lagi, dimulai dengan organ telinga bagian luar atau yang disebut daun telinga ini menangkap suara hingga masuk ke telinga bagian tengah melalui lubang telinga. Nah, kemudian daun telinga berfungsi membantu mengarahkan suara ke dalam lubang telinga dan akhirnya menuju ke gendang telinga. Jadi akhirnya menuju ke gendang telinga. Jadi kita punya daun telinga itu berfungsi, walaupun bentuknya beda-beda. Walaupun bentuknya beda. Ada besar, kecil, dan sebagainya. Nah, ketika suara, saya perhatikan, ketika suara itu masuk ke gendang telinga, maka suara itu akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke tulang pendengaran. Sekali lagi, ketika suara itu masuk ke gendang telinga, maka suara akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke tulang pendengaran dengan bantuan gendang telinga. Nah, getaran-getaran itu menggerakkan tulang-tulang kecil dalam telinga. Tadi kita sudah melihat ada beberapa tulang. Dan dikatakan getaran itu akan menggerakkan tulang-tulang kecil dalam telinga ini untuk membantu suara bergerak masuk ke tengah atau ke telinga bagian dalam. Nah, ketika getaran itu masuk ke telinga bagian dalam, maka rambut telinga di dalam ini akan bergerak, menciptakan sinyal ke otak, sehingga otak mengenali getaran suara tersebut. Jadi kalau saudara lihat ada orang memanggil saudara, oh dia yang manggil saya. Saudara kenali suara. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Amin. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang membuat telinga. Tuhan yang membuat telinga saudara dan saya. Dalam kitab Mazmur 94 ayat 9b dikatakan dia yang menanamkan telinga. Dia yang menanamkan telinga. Jadi Tuhan itu yang membuat telinga. Bahkan Tuhan jugalah yang membuat lubang telinga ini supaya mampu mendengar. Jadi telinga bukan cuma ada bagian luar daun telinga. Tapi ada bagian dalam, ada lubang telinga. Ada katakan lubang yang membuat kita mampu mendengar. Dalam Mazmur 40 ayat 7b juga berkata, tetapi engkau telah membuka telingaku. Membuka, nah kata membuka ini dalam bahasa Ibrani, ditulis karah. Itu artinya opened by boring or digging. Jadi artinya seperti dibor, digali, ya pasti sakit. Dalam pengertian itu. Kalau seperti dibor, jadi dibuka. Nah ini dalam pengertian, kalau Tuhan membuka telinga rohani seseorang, pasti dagingnya sakit. Pasti dagingnya sakit. Kan daging selalu punya keinginan yang disebut keinginan daging.
Nah, keinginan daging sudah nyata dalam Galatia 5 mulai ayat 19, satu daftar yang panjang, percabulan, kecemaran, zina, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, dendam, tidak bisa mengampuni, dan sebagainya. Tuhan bilang begini, kasihlah musuhmu, doakan dia, berkatilah dia, itu firman. Tapi daging akan bilang, kok enak? Kan dia yang sudah menyakiti aku. Kalau Tuhan membuka telinga rohani seseorang, daging ini pasti rasa sakit. Kok enak? Kan dia sudah nyakiti aku. Tuhan bilang jangan balas jahat dengan jahat. Daging akan bilang, biar tahu rasa dia. Pernahkah kita berujar seperti ini? Jadi kita bisa melihat orang yang mau dengar firman atau tidak mau dengar firman. Dalam kata lain, orang yang mau hidup dalam kasih atau hidup dalam daging, tetap sama punya telinga. Sama. Orang mau dengar firman Tuhan, tidak mau dengar, ya tetap saja punya telinga. Tapi ingat, telinga ini bisa mengalami gangguan telinga. Kadang-kadang kan orang bisa merasa ada dengungan, ya. Gangguan telinga yang bisa berakibat fungsi indera pendengaran seseorang itu menjadi berkurang. Dan bisa membuat keseimbangan tubuh ini oleng, sempoyongan, oleng. Karena ada gangguan dari pendengaran. Artinya tidak bisa berjalan dengan tegak dan dengan benar. Begitu juga secara rohani. Orang yang tidak mau dibuka telinga rohaninya oleh Tuhan, jalan rohaninya sempoyongan. Tidak bisa berjalan dengan benar, berjalan maunya sendiri. Kita lihat ada hal-hal yang dapat merusak kerja telinga. Semua orang punya telinga. Ada hal-hal yang dapat merusak kerja telinga. Tampilkan. Mendengar misalnya musik terlalu keras. Mendengar musik yang terlalu keras itu bisa merusak pendengaran. Atau menggunakan headset dengan suara keras. Atau kebiasaan mengkorek telinga dengan benda yang tak lazim. Ya, misalnya ujung pena atau klip kertas. Nah, bisa terjadi infeksi telinga, tepatnya sebelum gendang telinga. Nah, sekarang kita sampai dalam pengertian apa tujuan Tuhan membuat telinga. Apa tujuannya? Pasti tujuannya supaya orang bisa mendengar. Bukan cuma mendengar secara jasmani, tapi juga mendengar suara Tuhan. Dalam Matius 13 ayat 9, Tuhan berkata begini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi Tuhan Yesus berkata, berbahagia karena kamu dapat mendengar. Berbahagia. Matius 13 ayat 16 kita lihat. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Kalau Tuhan bicara tentang telinga, Tuhan bukan cuma telinga supaya orang fokus dengan telinga jasmani. Walaupun orang harus menjaga telinga jasmaninya, tapi Tuhan juga suruh orang mengerti ada telinga rohani yang perlu dijaga. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Mendengar apa, saudara? Mendengar suara Tuhan. Amin. Mendengar suara Tuhan. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi orang yang mau mendengar firman Tuhan, yang memakai telinganya mendengar firman Tuhan, pasti akan kenyang dengan firman. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang yang mau mendengar suara Tuhan pasti kenyang dengan firman. Karena itu, kita harus belajar untuk mendengar firman. Belajar mendengar. Untuk bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan. Maka orang harus belajar mendengar suara Tuhan. Itu maksudnya memiliki kepekaan telinga. Atau telinga yang peka sesuai dengan tema yang kita lihat.
Maksudnya memiliki kepekaan telinga atau telinga yang peka untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara manusia itu beda dengan mendengar suara Tuhan. Beda. Mendengar suara Tuhan itu beda dengan mendengar suara manusia. Kalau mendengar suara orang lain, kita harus atau kita perlu memiliki telinga jasmani yang sehat. Telinga jasmani yang sehat untuk mampu mendengar suara manusia, suara orang lain. Tentu caranya dengan merawat telinga kita dengan baik. Sedang untuk mendengar suara Tuhan, kita harus memiliki telinga rohani yang sehat. Untuk mendengar suara Tuhan, kita harus memiliki telinga rohani yang sehat. Maksudnya memiliki kepekaan pendengaran rohani. Maksudnya memiliki kepekaan pendengaran rohani. Dan itu perlu pelatihan, perlu dilatih maksudnya. Nah, siapa yang melatih? Ya pasti Tuhan. Untuk mendengar suara Tuhan, maka perlu dilatih. Siapa yang melatih Tuhan? Mari kita melihat orang-orang yang dilatih telinganya oleh Tuhan. Yang pertama Samuel. 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 5 berkata begini. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia ke Eli, ke Imam Eli. Serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Nah Samuel, dia adalah anak yang Tuhan titipkan kepada Hana dan Elkana. Lalu Hana dia bernasar memberikan Samuel kepada Tuhan. Dan Samuel ini dibawa ke bait Tuhan. Pada waktu itu yang menjadi imam Tuhan adalah Eli. Jadi Samuel ini dididik oleh Imam Eli. Satu waktu Samuel ini tidur dan Tuhan panggil Samuel. Samuel, Samuel. Samuel menjawab, ya Bapa. Dia tidak berkata ya Tuhan, dia berkata ya Bapa. Lalu dia lari kepada Eli. Dan Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Jadi Tuhan yang memanggil Samuel, tapi Samuel berpikir Imam Eli yang memanggilnya. Karena itu ia datang kembali kepada Imam Eli. Samuel mendengar yang memanggil itu adalah Imam Eli. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepada Samuel. Jadi orang yang belum pernah mendengar suara Tuhan pasti mengira itu suara orang lain. Karena itu Samuel harus diasah kepekaan telinga rohaninya akan suara Tuhan. Karena itu Tuhan mengasah telinga rohani Samuel supaya dia peka dengan suara Tuhan. Dan ini yang disebut sekolah ketaatan. Ini yang disebut sekolah ketaatan. Jadi Samuel akhirnya mengerti setelah Imam Eli memberitahu dia. Kita lanjut di 1 Samuel pasal 3 ayat 8 dan 9. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Imam Eli, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Sudah melihat Samuel dilatih oleh Tuhan melalui Imam Eli. Jadi Tuhan juga pakai orang-orang untuk melatih kita. Siapapun yang di atas kita, yang Tuhan percayakan, senior kita atau orang-orang yang Tuhan percayakan, harus taat. Itu satu kunci berkat Tuhan. Jadi sudah melihat waktu Samuel diasah kepekaannya, maka kita melihat itulah dasar pelayanan Samuel. Jadi Samuel mengerti karena ia mau dilatih kepekaan telinganya oleh Tuhan melalui Imam Eli. Sudah bisa lihat, sudah bisa amati, sudah perhatikan. Orang-orang yang tidak mau tunduk kepada atasan. Orang-orang yang mau hidup seenaknya sendiri. Dia tidak akan memiliki kepekaan rohani. Dia hidup semaunya sendiri.
Tapi kita melihat Tuhan didik Samuel melalui Imam Eli. Samuel mengerti karena dia mau dilatih. Kalau dia tidak mau dilatih, dia tidak akan mau mengerti. Bukankah ini bisa termasuk dalam setiap lini kehidupan manusia? Ini yang disebut sekolahnya Roh Kudus. Ini yang disebut sekolahnya Roh Kudus. Dari awal mendengar suara Tuhan, terus Tuhan asah Samuel, terus diasah telinga rohaninya oleh Tuhan. Sampai dia mengerti hatinya Tuhan. Dan hasil dari sekolah ketaatannya, jadilah dia seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Sampai satu waktu dia disuruh Tuhan untuk melantik Daud menjadi raja, menggantikan Saul. Jadi kita lihat dari didikan demi didikan, Samuel diasah. Samuel mau tunduk. Dan akhirnya dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Pada waktu dia harus melantik Daud menjadi pengganti Samuel. Tidak langsung Samuel bisa melantik Daud menjadi raja, tidak. Samuel harus lebih dahulu mendengar suara Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi bukan Abinadab, bukan Syama, bukan kakak-kakak Daud yang lain. Tapi waktu Samuel tanya, apakah ini semua ini anakmu? Oh tidak, masih ada satu yang bungsu yang sedang mengembalakan kambing domba. Panggil. Waktu Isai menyuruh Daud tampil di depan Samuel, maka Tuhan berkata, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Jadi kepekaan mendengar membuat Samuel bertindak dengan tepat. Jadi orang bisa bertindak dengan tepat kalau dia dilatih, diasah oleh Tuhan. Dia tidak salah bertindak. Jadi kepekaan mendengar membuat Samuel bertindak dengan tepat. Tuhan juga mau mengasah. Tuhan juga mau kita belajar supaya kita peka. Punya kepekaan telinga rohani. Supaya hidup kita memperkenan Tuhan. Agar langkah-langkah kita, agar langkah rohani kita melangkah itu dengan tepat dan benar. Tuhan ajar aku untuk melangkah dengan tepat sesuai dengan firman-Mu. Kita lihat contoh yang kedua. Yosua. Dalam Keluaran 32 ayat 17 sampai ayat 18. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Kita melihat sekarang, yang didengar Yosua beda dengan yang didengar Musa. Yang didengar Musa beda dengan yang didengar oleh Yosua. Yosua mendengar bunyi sorak peperangan. Tapi Musa mendengar bunyi nyanyian berbalas-balasan. Siapa yang benar? Alkitab yang benar. Ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Musa yang benar, firman Tuhan katakan. Lalu kita berkata, apakah itu karena kemampuan Musa? Karena kekuatan Musa? Karena kepandaian Musa? Tidak. Keluaran 4 ayat 10 dan 13. Lalu kata Musa kepada Tuhan. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi dulu Musa itu bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa. Musa tidak pandai bicara. Musa berat mulut, berat lidah. Dan Musa merasa tidak patut diutus Tuhan.
Ada banyak orang dulu waktu dipanggil Tuhan melayani. Dia berkata, aku nggak pandai bicara. Aku berat mulut, berat lidah dan sebagainya. Musa pernah berkata begitu sama Tuhan. Lalu Tuhan berkata, siapa yang menjadikan mulut? Kita tahu semua organ tubuh kita, seluruh hidup kita ini Tuhan yang membuat, yang menciptakan. Jadi Musa itu bukan siapa-siapa, itu bukan kemampuan Musa. Lalu kenapa Musa jadi peka dengan telinganya? Karena Tuhan yang melatih Musa. Kita lihat Keluaran 4 ayat 12. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Sudah perhatikan ayat ini. Oleh sebab itu pergilah, kata Tuhan kepada Musa. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Jadi dia mendengar, lalu Tuhan ajar dia. Apa yang harus engkau katakan. Tuhan mengajar Musa dan Musa mau diajari oleh Tuhan. Tuhan ajar Musa dan Musa mau diajari oleh Tuhan. Musa mau dilatih oleh Tuhan. Maka jadilah Musa seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Jadilah Musa jadi seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Menuntun orang-orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Jadi bukan langsung, Tuhan latih dulu. Dilatih. Baru Tuhan kasih kepercayaan. Tuhan juga mau tuntun anak-anak Tuhan siapapun dia. Apakah jemaat, apakah pengerja, apakah hamba Tuhan. Semua mau dituntun oleh Tuhan. Pasti Tuhan mau pakai jadi alatnya. Tuhan mau tuntun supaya kita mengeluarkan orang-orang yang masih dibelenggu oleh perhambaan dosa. Tapi syaratnya mau diasah kepekaan telinga rohaninya dulu oleh Tuhan. Supaya mengerti rencananya Tuhan. Bukan instan. Jadi kita mau dipakai Tuhan. Tuhan mau kita diasah lebih dahulu. Diasah. Siapapun dia. Apapun yang dia sudah pelajari di sekolah Alkitab mungkin. Tetap harus mau diasah oleh Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Tuhan mau asah setiap kita. Jadi alatnya Tuhan, ada banyak orang yang masih dibelenggu jadi perbudakan Mesir. Dibelenggu dengan dosa. Tapi syaratnya kalau Tuhan kita mau dipakai Tuhan. Harus miliki kepekaan telinga rohani. Dan supaya memiliki kepekaan telinga rohani harus mau diasah oleh Tuhan. Untuk mengerti rencana Tuhan. Apa hasil dari pelatihan Tuhan terhadap Musa? Tadi kita mengerti Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Itu salah satu bagaimana Musa dipakai Tuhan. Apa hasil pelatihan Tuhan terhadap Musa? Keluaran 32 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Lagi firman Tuhan kepada Musa. Lagi firman Tuhan kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Kalau seseorang mendengar suara, aku akan hukum dia, tapi engkau akan aku angkat. Apa yang ada dalam benak orang? Kebanggaan diri. Dia merasa lebih benar dari orang lain. Itu kebanyakan orang. Tapi tidak terjadi atas diri seorang Musa yang sudah dilatih oleh Tuhan. Punya kepekaan telinga rohani. Yang pertama, tidak ada kebanggaan diri. Tidak ada. Tidak ada kebanggaan diri, tidak ada kebanggaan diri dan tidak ada membanggakan diri. Ini loh aku, ini karena aku. Tidak ada. Tetapi Tuhan bilang, waktu dia berkata engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Tidak ada kebanggaan diri. Jadi orang yang punya kepekaan rohani, tidak bisa tinggal diam melihat saudara seiman hidup dan tidak memperkenan Tuhan. Tidak bisa diam. Kemarin kita melihat firman Tuhan.
Tuhan ingin kita benar-benar kita berpacu melawan kuda. Dan Tuhan juga ingin benar-benar kita, air mata kita bukan untuk menangisi keadaan kita, tapi menangisi jiwa-jiwa. Jadi orang yang punya kepekaan telinga rohani yang muncul bukan kebanggaan diri, tapi dia melihat kasihan melihat orang lain, tidak dengar dengan firman Tuhan, kalau tidak bertobat pasti dihukum. Itu ada pada Musa. Musa yang kedua, tidak ada keegoisan diri. Gak ada itu dalam hidup Musa. Kenapa? Yang di pikiran Musa itu bukan keuntungan pribadinya, bukan keuntungan dirinya, dia jadi bangsa yang besar, jadi orang yang besar dan sebagainya. Tidak. Yang ada dalam benaknya, pikirannya, supaya bangsa itu memuliakan Tuhan. Supaya bangsa yang dia pimpin itu hidupnya memuliakan Tuhan. Itu harus ada pada kita anak-anak Tuhan. Seorang gembala dia pasti menangisi jiwa-jiwa. Bagaikan domba-domba yang Tuhan titipkan kepada dia untuk dipelihara. Kalau domba-domba yang tidak lakukan firman Tuhan. Hidup mencemarkan nama Tuhan. Hidup tidak memuliakan Tuhan. Tidak menyadari. Itu tangisan para gembala terhadap jiwa-jiwa. Jadi apa yang keluar dari Musa waktu Tuhan bilang, aku akan binasakan bangsa itu karena dia bangsa yang besar tengkuk. Karena mereka bangsa yang besar, yang katakan tegar tengkuk. Tapi aku akan membuat engkau bangsa yang besar, jadi bangsa yang besar. Apa yang keluar dalam diri Musa yang sudah masuk pelatihan Tuhan? Keluaran 32 ayat 11. Keluaran 32 ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Ini bukan berarti Tuhan itu, Musa lebih tinggi dari Tuhan, lebih kuasa, tidak. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan itu maksudnya Musa mohon belas kasihan Tuhan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk bangsanya. Apakah kita pernah lakukan ini? Jadi yang keluar dari Musa adalah kasih. Kasih itu yang pertama. Jadi orang yang dilatih kepekaan rohaninya, telinga rohaninya dilatih oleh Tuhan, punya telinga yang peka, yang keluar adalah kasih. Apapun keadaan bangsanya yang menyakiti Tuhan dan juga menyakiti dirinya. Sudah menjadi seorang pemimpin Musa, dia pernah dikata-katai oleh bangsa Israel. Bahkan mau dilempari dengan batu. Tapi apakah Musa membalas? Tidak. Yang keluar adalah kasih. Apapun keadaan bangsanya dia pimpin. Musa tidak peduli, tetap kasih yang keluar dalam dirinya. Tetap kasih yang keluar. Lalu yang kedua, pengampunan. Pengampunan yang keluar dalam dirinya. Orang yang dilatih kepekaan rohaninya, kepekaan telinganya oleh Tuhan yang keluar kasih dan pengampunan. Orang yang dilatih kepekaan telinganya oleh Tuhan yang keluar adalah pengampunan. Ayat 13, Keluaran 32. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel atau Yakub, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Musa tidak membanggakan dirinya, tapi Musa mintakan pengampunan. Musa berkata, Tuhan bagaimana kalau bangsa ini engkau musnahkan? Sedang engkau pernah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau berjanji membuat keturunan yang sebanyak bintang di langit. Bagaimana dengan bangsa-bangsa yang lain? Mereka akan mentertawakan umat milikmu. Musa mohon belas kasihan Tuhan. Ini harus ada. Kita harus pada level yang di sini. Bukan menangis karena orang lain membenci kita, memfitnah kita, atau orang dekat kita memperlakukan kita tidak benar. Kita sudah mengerti, orang menangis itu manusiawi. Tapi yang Tuhan mau, kita menangis buat jiwa-jiwa.
supaya mereka benar-benar bertobat dan percaya kepada Tuhan. Mereka yang sudah percaya, mereka benar-benar jadi pelaku firman. Musa tidak bangga diri, Musa minta pengampunan atas kesalahan bangsanya. Musa tidak mau hanya dirinya sendiri yang selamat. Kan ada orang bilang, ya terserah. Karena dia begitu ya biar dia rasakan. Itu bukan Musa. Itu bukan anak Tuhan yang dilatih kepekaan telinganya. Musa tidak banggakan diri, Musa minta pengampunan. Kita lihat dalam ayat 32 dari pasal 32. Dia berkata, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni, dalam ayat 32, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, jika engkau tidak mau mengampuni, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Apa artinya? Kalau orang tidak ada namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dia akan masuk ke dalam neraka. Kalau namanya sudah tertulis dan dicoret oleh Tuhan, seperti Musa katakan, kalau tidak hapuskan nama, tidak ada di dalam surga. Nah saudara dan saya, kita melihat di sini, bukan berarti Musa berani sama Tuhan, bukan. Bukan berarti Musa tidak mau masuk surga, bukan. Musa mau seluruh bangsanya juga terima pengampunan dan diselamatkan. Mari kita jangan hanya mikir diri sendiri. Jangan cuma memikirkan diri kita, tapi juga keselamatan orang lain. Tuhan sudah berkata dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi orang Kristen yang belum mau mengampuni, belum punya kepekaan telinga rohani. Atau tidak mau diasah oleh Tuhan, tidak mau diajar oleh Tuhan. Orang Kristen yang belum mau mengampuni, belum menjadi pelaku firman. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kita lihat Musa memiliki hati yang beda. Dan ini yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak berhenti atas Musa. Terus Musa Tuhan pakai jadi alatnya. Begitu juga Tuhan mau kalau melihat hati yang beda dalam hidup kita. Hati yang berbeda. Memiliki hati yang beda karena memiliki telinga yang peka. Pasti dampaknya hidupnya berbeda. Karena telinganya benar-benar punya kepekaan rohani. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Rasul Paulus. Rasul Paulus. Tuhan juga melatih Rasul Paulus. Atau Tuhan juga melatih Paulus memiliki kepekaan telinga rohani. Kisah 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Paulus dilatih untuk peka dengan suara Tuhan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus Tuhan mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kita tanya, kok kenapa ya tidak boleh memberitakan Injil? Bukan tidak boleh. Roh Kudus bukan tidak boleh memberitakan Injil. Justru Roh Kudus menolong orang lain memberitakan Injil. Tapi Tuhan punya maksud. Paulus dilatih untuk memiliki kepekaan telinga rohani dan ia taat. Ayat 7 kita lihat. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kalau Paulus tidak mau dilatih, dia bisa bilang, loh kok 2 kali Tuhan, aku mau beritakan Injil dilarang. Kenapa? Tuhan tidak pernah melarang. Tuhan justru berkata, pergilah kamu, jadikanlah setiap bangsa muridku. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan suruh kita pergi, jadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Jadi kembali Paulus itu diasah telinga rohaninya oleh Roh Kudus dan dia taat. Orang yang mau taat dengan cara Roh Kudus akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan untuk dirinya, tapi untuk keselamatan jiwa. Jadi tidak ada kebanggaan diri. Sebab Tuhan pakai untuk keselamatan jiwa.
Orang yang mau Tuhan pakai, orang yang mau taat dengan cara Roh Kudus akan dipakai Tuhan dengan luar biasa demi keselamatan jiwa, demi kemuliaan Tuhan. Kita lihat ayat 9. Ayat 9. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Akhirnya Paulus tahu kemana Tuhan mau dia pergi memberitakan Injil. Di mana? Makedonia. Jadi Tuhan itu tempatkan seseorang tepat seperti hatinya Tuhan. Seperti rencananya Tuhan. Kalau itu orang taat, pasti pekerjaan Tuhan maju. Pasti ada banyak orang bertobat. Bukan menempatkan diri. Kita lihat akhirnya Paulus tahu kemana dia harus pergi memberitakan Injil. Ayat 10. Ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana di Makedonia. Dan ada banyak orang Makedonia percaya kepada Tuhan. Percaya dan diselamatkan. Nah sekarang hari ini Tuhan cari anak-anak Tuhan yang seperti ini, yang mau dipakai oleh Tuhan, yang benar-benar peka telinga rohaninya. Untuk itu perlu diasah dengan firman. Hasilnya orang Makedonia dengar Injil dan diselamatkan. Sekali lagi Tuhan mau melatih kepekaan telinga rohani seseorang. Itu tandanya Tuhan sedang mempersiapkan dia. Sekali lagi, ketika Tuhan melatih kepekaan telinga rohani seseorang, itu tandanya Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk masuk dalam rencananya Tuhan. Karena itu mari izinkan Tuhan. Kita umat Tuhan. Hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Yesus sendiri yang berkata dalam kitab Wahyu 22. Dia berkata, aku akan datang segera. Lalu Rasul Yohanes berkata, amin. Datanglah ya Tuhan Yesus. Karena itu saudara, izinkan Tuhan melatih kepekaan telinga rohani kita. Jangan kita izinkan telinga kita mendengar hal yang sumbang, yang minor, yang tidak memperkuat iman kita. Tapi kita mau datang kepada Tuhan dan waktunya. Nyir itu sudah ada di tangan Tuhan. Sedang ditampi gandum itu. Bicara anak-anak Tuhan yang berisi. Akan dipisahkan dengan sekam yang diterbangkan oleh angin. Tuhan akan bawa gandum itu ke lumbung kerajaan sorga. Domba dan kambing sedang dipisahkan. Lalang dan gandum sedang dipisahkan. Anak-anak Tuhan. Tuhan sedang nilai rohaninya masing-masing. Jangan jadi Kristen yang asal Kristen. Tapi jadi Kristen yang Kristianos. Yang terus menjadi pelaku firman. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Referennya. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Kita mohon kepada Tuhan. Tepatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Semua Karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus kekasih jiwaku. Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu. Amin. Memuaskan hati Tuhan tujuan hidup kita. Mari kita terus katakan kepada Tuhan, lekatkan hatiku melekat dengan hati-Mu. Lekatkan hatiku melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Kembali katakan, lekatkan hatiku. Angkat kedua tanganmu dan sembah Dia. Lekatkan hatiku, Lekatkan hatiku Tuhan. melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hanya pemuda-pemudi saja katakan, lekatkan hatiku. Hatiku Pemuda-pemudi, melekat hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan terus bekerja dalam hidupmu. Tuhan mau pakai hidupmu menjadi alatnya bagi kemuliaannya. Tempatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak Haleluya. di bumi. Bapak Ibu katakan, Bapak Ibu, lekatkan hatiku melekat dengan hatimu. Lekatkan hatiku melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Semua nyanyi kembali pujian ini, katakan di hadapan Tuhan.
hatiku. Sampai benar-benar Tuhan berfirman kepadamu pagi hari ini. Saudara Pendeta Yehezkiel Alfa Andika Hartanto, Saudara Pendeta Yehezkiel Alfa Andika Hartanto, yang Bapa mau, datanglah Rajamu, jadilah kehendakmu. Terus katakan, Di bumi seperti lekatkan hatimu Tuhan. hatiku, melekat dengan hatiku. Tetapkan langkahmu, sejalan dengan Tetapkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas syukur-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, firman-Mu Tuhan menerangi langkah kami. Oh Yesus, ucapan syukur kami Tuhan yang melimpah dalam hati kami. Ketika firman Tuhan boleh ditaburkan dalam hati setiap kami. Menggetarkan hati setiap kami. Membuat kami memiliki kerinduan untuk terus menyedengkan telinga kami kepada firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami terus dibentuk oleh kebenar firman Tuhan. Kami rindu Tuhan seperti lagu yang kami nyanyikan tadi. Sehingga apa yang kami lakukan hari lepas hari tepat dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mohon bantuan daripada Roh Kudus. Sehingga kami terus boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ya Yesus, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah umat-Mu. Dan kami rindu setiap kami yang dipilih oleh Tuhan berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan sekali lagi, kiranya firman-Mu ini boleh terus hidup di dalam hati setiap kami. Boleh bertumbuh, berbuah, dan buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang di sekitar kami Tuhan. Bukan demi kemegahan nama kami, tapi kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah telinga kami menjadi telinga yang terus mendengar. Hati kami bukanlah hati yang bebal, sehingga apa yang sudah kami dengar bukan begitu saja lalu, tetapi kami boleh kerjakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk benar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Semi, sehingga semuanya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan kiranya firman-Mu ini terus boleh tertanam dalam hati kami dan nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk memuliakan nama Tuhan. Di gereja kami memuliakan nama Tuhan. Di luar kami memuliakan nama Tuhan. Di keluarga kami, di sekolah kami, pekerjaan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan semua Tuhan, setiap jemaat Tuhan di tempat ini.
dimanapun berada, entah menyaksikan melalui streaming, ataupun ada di dalam tempat Tuhan di gereja ini, mereka boleh terus sehat, menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan mereka. Haleluya. Dan dimanapun ketika mereka melihat jemaat-jemaat Alfa Omega, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan ada di sana. Amin. Haleluya. Dan ketika mereka berinteraksi dengan jemaat di tempat ini, mereka juga merasakan kasih Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, tolong kami, bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat sabdamu. Kami mau tunduk dengan caramu. Latih kami terus Tuhan. Memiliki telinga yang peka dengan suara dan kehendak-Mu. Berkati seluruh umat-Mu Bapa. Lindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya. Tuhan sertai. Tuhan lindungi. Kami berkumpul hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.